Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-balikul allam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi nujumiz zulam. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah hari ini khatib berwasiat pada diri sendiri, umumnya hadirin sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berenung, berintrospeksi dan mengambil pelajaran, secara khusus pelajaran dari kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada 4 peristiwa besar dalam Al-Quran, termaktub dalam surat At-Tin. 4 peristiwa besar dalam Al-Quran termaktub dalam surat At-Tin yang dikalamkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalam sumpah. Berarti peristiwa ini luar biasa besarnya hingga Allah bersumpah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Peristiwa besar pertama, wat-tin, demi pohon tin. Pohon tin adalah tempat bapak kita Adam dan ibu kita Hawa alaihi wassalatu wassalam berteduh dan berlindung ketika mereka berada dalam surga kenikmatan. Tapi manakala terjadi pelanggaran dengan memakan buah yang dicegah, mereka dikeluarkan dari surga. Allah bersumpah dengan pohon tin agar ini menjadi iktibar bagi kita bahwa satu saja kesalahan, satu saja pelanggaran, kontan Tuhan jatuhkan sanksi. Betapa gerangan nasib kita yang setiap saat berlumur dosa dan aniaya. Peristiwa besar kedua, waz-zaitun, demi pohon zaitun. Ini mengingatkan kita pada dakwah dan perjuangan Nabi Nuh alaihi salam. Kurang lebih 950 tahun beliau mengajak pada kalimah tauhid. Sebagian besar kaumnya menolak dan ingkar. Bahkan anak dan istrinya sendiri mengingkarinya. Maka Allah perintahkan Nabi Nuh untuk bikin perahu, membuat kapal besar. Hatta idza jaa amruna wa farat tan-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ketika Allah perintahkan Nabi Nuh bikin perahu,
Dan kemudian diperintahkan pula umatnya sepasang-sepasang untuk naik ke perahu. Yang mau naik ke perahu cuma sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, cuma sedikit, kurang lebih 40 pasang. Jadi kurang lebih 80 orang dalam satu tafsir itu. Sementara sisanya, mayoritas, kebanyakan itu durhaka. Maka apa yang terjadi? Maka Allah turunkan bencana banjir besar yang amat dahsyat dengan angin tofan yang mengamuk luar biasa, sehingga anaknya sendiri bahkan tenggelam. Karena seberapa pandai pun berenang, ombak tersebut kal jibal, bagaikan gunung. Jadi menggulung apapun dan siapapun yang menghadang. Maka banjir datang, tofan mengamuk. Begitu lama terapung kapal Nabi Nuh bersama umat yang beriman. Setelah lama terapung, mengikuti alunan tofan, lalu Nabi Nuh mengirim lepas seekor burung. Dilepaslah burung itu dan terbanglah. Tapi tak lama dia kembali dengan membawa selembar daun zaitun. Ini makna sumpah wa zaitun itu. Membawa daun selembar zaitun. Nabi Nuh sangat gembira. Kenapa beliau gembira? Karena Nabi Nuh tahu ini adalah alamat ciri dari air dan tofan sudah surut. Itu alamatnya hanya selembar daun zaitun. Daun zaitun itu berarti titik sidar dalam kehidupan dan perjuangan. Sementara banjir besar adalah ujian, seleksi dan saringan dalam barisan perjuangan. Di tengah samudra dahsyat, selembar zaitun memancarkan sebutir terang. Subhanallah, Maha suci Allah yang bersumpah dengan pohon zaitun. Peristiwa besar ketiga, Waturi Sinin, demi gunung Tursina. Ini mengingatkan kita pada perjuangan Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan raja yang zalim Fir'aun dengan kediktatorannya, ketika mengajak umatnya ke jalan yang benar, ke kalimat tauhid, tetapi ditolak dan diingkari. Bahkan Nabi Musa bersama kaum yang beriman itu dikejar-kejar, hendak dibunuh dan dibantai. Nabi Musa lari bersama umatnya sampai ke tepian pantai. Terjadi dilema, maju tenggelam di Lautan Merah, mundur, pasukan Fir'aun sudah lapar hendak membantai mereka. Maka Allah berfirman, ya Musa idrib bi'asokal bahar, pukul laut dengan tongkatmu. Dipukul laut dengan tongkatnya, laut pun terbelah. Maka Nabi Musa bisa menyeberangi Lautan Merah hingga pantai yang dituju, sementara Fir'aun dan bala tentaranya ikut mengejar, dan ketika di tengah laut pun kemudian menenggelamkan mereka. Kita persingkat peristiwa besar yang keempat, wahadha baladil amin, wahadhal baladil amin, demi negeri yang aman, yakni Makkatul Mukarramah. Ini mengingatkan kita pada perjuangan Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Daerah yang tadinya kering dan tandus menjadi tempat yang subur dan makmur, tempat berkunjungnya jamaah haji dari pelosok dunia.
selalu segar dan masih segar dalam ingatan kita perjuangan Ibrahim dengan segala ujian-ujiannya, khususnya ketika diperintah menyembelih putranya Ismail, hingga Ibrahim mencoba berkata dengan lembut kepada putranya, membujuk dan merayu, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fandur madza tara. Wahai ananda tercinta, aku bermimpi diperintah Allah, mendapat wahyu dari Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Apa jawaban Ismail? Ya abatif al matu umar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan sebaik-baiknya, niscaya kau akan mendapati aku sebagai golongan orang yang sabar. Apa kesimpulan dari peristiwa 4 besar ini yang termaktub dalam surat At-Tin? Bahwa ternyata alam semesta sengaja disediakan oleh Allah untuk melayani manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi. Untuk siapa? Untukmu. Tapi manusia mana? Manusia yang bertakwa, manusia yang beriman kepada Allah, manusia yang selalu berada di track, di jalurnya, di siratal mustaqim. Dan ketika manusia itu tidak berada di jalur, di tracknya siratal mustaqim, maka alam semesta bicara lain, bukan tunduk atau melayani. Tapi dari keempat kisah ini justru alam semesta dan makhluknya bisa membinasakan. Ini renungan buat kita. Bagaimana Ibrahim mau menyembelih putranya? Apa hubungannya dengan alam semesta? Allah sudah men-set up bahwa orang tua sayang pada anak. Sebodoh-bodohnya orang tua berada tinggal di lembah, di kaki gunung atau di seberang gunung, gak kenal sekolah. Tapi kalau ditanya cinta pada anaknya, sekalipun anaknya bersalah, orang tua mana yang tidak membela? Siapapun akan membela anaknya. Tapi justru ini melawan setup alam semesta. Tuhan perintahkan Ibrahim, sembelih putramu. Seolah terjadi pemberontakan, pisau yang mestinya tajam itu tidak mempan untuk menyembelih Ismail. Batu yang mestinya bisa memecahkan pun tidak mampu untuk memecahkan. Dan protes ini diwakili oleh para malaikat di langit dengan mengumandangkan dan menggemakkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hingga Allah kemudian mengganti Ismail dengan kibas, kambing untuk dikurbankan. Ini kesimpulan bahwa jagat semesta ditundukkan Allah hanya untuk orang beriman. Tetapi ketika manusia itu keluar dari track, maka jagat semesta akan bicara lain. Justru dia akan membinasakan. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah untuk senantiasa istiqomah berada dalam jalur dan track siratal mustaqim, fitrahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.